Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa di pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 9. Pertama-tama Ibu akan memperkenalkan diri. Ibu adalah mengajar di kelas 9, Ibu Warnidah. Dan di sebelah kiri Ibu, perkenalkan nama Ibu Ruli Uun Nurbaidah, mengajar di kelas 9. Dan sebelah kanan Ibu adalah, perkenalkan nama Bapak Muhammad Lutfi, Bapak mengajar di 2 tingkatan, kelas 9 dan anak-anakku, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan kalian tetap sehat, tetap menjaga kesehatan, dan dimudahkan dalam belajar. Nah, dalam pertemuan kali ini, kita akan mempelajari teks laporan, dari mulai struktur teks, kebahasaan, dan cara menyajikan laporan. Yang pertama kita harus pahami adalah tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama 3.2, KD.2, yaitu menelaah struktur dan kebahasaan dari teks laporan percobaan yang didengar atau dibaca. Nah, tujuan yang kedua yang harus kita capai yaitu 4.2, yaitu menyajikan tujuan, bahan, alat, langkah, dan hasil dalam percobaan secara tulis dan lisan dengan memperhatikan kelengkapan data, struktur, aspek kebahasaan, dan aspek lisan. Nah, tujuan pembelajaran ini sebetulnya sudah dibahas di pertemuan yang pertama. Pertemuan pertama yaitu struktur teks laporan percobaan. Nah, di dalam struktur teks laporan percobaan ada 2 poin yang harus kita pahami. Ini sudah dipelajari di pertemuan pertama ya. Pertama ada bagian umum atau klasifikasi pernyataan. Ini di dalamnya harus menentukan klasifikasi aspek dari suatu yang dibahas secara umum. Ini biasanya menyangkut tentang definisi, pengertian, atau hal-hal yang secara umum kita bahas. Dan di bagian uraian, kita akan menggambarkan sesuatu yang dibahas secara terperinci. Misalnya bagian per bagian, kebiasaan atau kebutuhan, penggunaan bahan dan alat, perilaku alamiah, dan hal-hal yang lebih khusus ini harus dicantumkan di bagian uraian. Nah, jadi pada umumnya struktur teks laporan ini ada dua poin yang harus kita pahami, yaitu bagian umum dan bagian uraian. Berikutnya yang sudah kita bahas juga di pertemuan yang kedua yaitu masalah kebahasaan. Nah, di dalam teks laporan tidak lepas dari kebahasaan yang harus kita pahami. Yang pertama, kebahasaan yang harus ada dalam teks laporan yaitu yang pertama menggunakan kalimat aktif. Ciri kalimat aktif sudah kita pahami juga, berawalan me dan berawalan ber. Ini sudah dipelajari sebetulnya di kelas 7 dan 8 ya. Berikutnya memperkenalkan aspek umum atau kelompok generik. Nah, ini belajar membuat kalimat. Misalnya tadi di struktur teks ada bagian umum. Nah, di sana harus merupakan bagian-bagian umum atau mencantumkan hal-hal yang umum. Misalnya sebuah pengertian atau sebuah definisi. Ini akan memperkenalkan aspek secara umum. Maksudnya di sini di dalam laporan kalian akan menggambarkan bagian umum sesuatu hal ya. Setelah itu di bagian yang ketiga ada menggunakan istilah teknis atau istilah tertentu. Contohnya kalau dalam membuat laporan tentang COVID misalnya. Nah, banyak istilah-istilah yang digunakan dalam hal tersebut.
Contohnya kata imun atau herbal dan lain-lain. Banyak istilah yang digunakan. Nah, itu salah satu ciri kebahasaan dalam sebuah laporan. Berikutnya juga menggunakan unsur serapan. Unsur serapan itu biasanya yang digunakan adalah kata-kata asing. Ya seperti tadi, COVID. COVID itu adalah coronavirus disingkat ya. Atau spesimen misalnya itu adalah serapan, unsur serapan. Di dalam sebuah laporan pasti ada hal-hal yang berhubungan dengan unsur serapan. Berikutnya bahasa yang harus digunakan dalam laporan juga menggunakan kata hubung. Nah ini sudah biasa kita gunakan ya, kata dan, tetapi, apabila, dan lain-lain. Berikutnya menggunakan kata bilangan. Nah ini tentu dan sudah pasti kita gunakan kata bilangan seperti kata 1, 2, atau ukuran sesuatu pasti menggunakan kata bilangan. Yang harus digunakan juga dalam sebuah laporan adalah menggunakan kata tugas. Nah ini sudah Ibu tugaskan di minggu kedua kemarin ya. Berikutnya menggunakan kalimat perintah atau cirinya biasanya menggunakan partikel kah atau lah. Misalnya dalam sebuah pembuatan minuman, siapkan sebatang serai, iris batang serai, irislah batang serai. Nah seperti itu contohnya ya. Berikutnya yang terakhir menggunakan kalimat pasif. Nah seperti tadi di dalam kalimat suruhan atau di dalam kalimat prosedur biasanya menggunakan kalimat-kalimat pasif. Serai diiris tipis-tipis misalnya begitu. Tidak begini kalimatnya. Saya mengiris serai. Nah, itu kalimat aktif. Nah, kalau kalimat pasifnya adalah seperti tadi. Serai diiris tipis-tipis. Begitu. Itu pada umumnya kebahasaan yang digunakan dalam sebuah laporan. Berikutnya yang harus difahami oleh kalian semua yaitu tentang model teks laporan, dan ini akan dibawakan atau akan dijelaskan oleh Bapak Opik. Model teks laporan terbagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama adalah model laporan, yang kedua adalah model laporan, dan yang ketiga adalah model laporan percobaan, pengembangan atau pembuatan. Yang pertama yaitu model laporan makalah. Ini tidak akan dibahas lagi, soalnya nanti selanjutnya kalian akan membuat. Nah, yang kedua yaitu model laporan sederhana. Model laporan sederhana itu hanya akan menggunakan 2 struktur utama dari laporan observasi, yaitu pernyataan umum dan uraian. Uraian sendiri akan terbagi menjadi masing-masing bagian yang diuraikan. Misalnya untuk percobaan binatang, bagian A-nya penampilan, bagian B-nya kebiasaan makan, yang C-nya kapasitas, dan yang D berkembangbiakan. Sebagai contoh model laporan sederhana, Bapak akan menggambarkan tentang pohon pisang. Nah, di dalam pohon pisang ini yang termasuk ke dalam bagian umum adalah bisa definisi tentang pohon pisang itu, dan bisa juga tinggi pisang itu, terus bisa juga tumbuh pohon pisang itu di tanah apa. Sebagai contoh, nah ini pernyataan umumnya itu tadi tentang definisinya, tentang tingginya, tentang tumbuh pohon itu.
Nah, terus yang termasuk ke dalam bagian urayan itu bisa batangnya, bisa daunnya, pohonnya, buah pisangnya. Nanti akan dirinci atau dideskripsikan. Seperti daunnya kalian deskripsikan, terus batangnya kalian deskripsikan, terus pisangnya kalian deskripsikan. Ini sebagai contohnya adalah uraiannya. Misalkan warna daunnya, daun pisang itu memiliki warna hijau, terus si batangnya berwarna coklat misalkan. Ketiga itu model laporan percobaan pengembangan atau pembuatan. Nah, ini adalah akan dijelaskan oleh Ibu Runi. Silakan. Terima kasih kepada Pak Opik. Kita lanjutkan yaitu model teks laporan yang ketiganya yaitu model laporan percobaan, pengembangan ataupun pembuatan. Seperti yang telah diuraikan pada model laporan makalah tadi dan laporan sederhana, ada lagi satu yaitu laporan percobaan yang berdasarkan ataupun melalui model pembuatan suatu benda sebagai kegiatan atau percobaan. Model ini ada strukturnya diantaranya yaitu tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah, hasil, dan kesimpulan. Nah, untuk struktur laporan percobaan ini, contohnya kalian bisa lihat di dalam sebuah laporan percobaan kita membuat sebuah pelangi. Bahwa pelangi ini kita akan membuat sebuah pelangi buatan. Nah, menurut mitos bahwa pelangi itu turun atau ada ketika turun hujan, kemudian ada lagi matahari. Nah, maka akan terjadi sebuah pelangi. Nah, kalian atau anak-anakku bisa membuat sebuah pelangi ini dengan menggunakan bahan alat ataupun langkah-langkahnya. Nah, kamu bisa melihat sendiri bahwa tujuan dari membuat pelangi ini kita dapat membuatnya sendiri tanpa menunggu ketika hujan sesudah turun. Nah, itu. Jadi kamu bisa menggunakan beberapa alatnya yang digunakan ya, ada alat dan bahannya, kemudian langkah-langkahnya, kemudian ada hasilnya dan ada kesimpulannya. Nah, kemudian untuk diingatkan kembali nanti pada saat kita membuat sebuah teks laporan percobaan di sini, kita ngambil ciri yang sangat dominannya ya dari model tadi ada yang 3 itu. Ada model yang berbentuk makalah, ada model yang berbentuk sederhana, dan di sini dalam percobaan. Kita garis bawahi yang sederhana dengan yang percobaan. Nah, untuk yang percobaan di sini kita harus ada alat dan bahannya, ada prosedurnya atau cara membuatnya seperti itu. Nah, kemudian juga kita harus menggunakan kaidah kebahasaannya itu ya. Karena yang tadi itu ada kalimat perintah, ada kalimat aktif ya. Jadi yang untuk yang cara membuat itu harus ada kalimat perintahnya, harus ada kalimat bilangannya. Nah, itu seperti itu. Dan lagi ketika kita membuat sebuah teks laporan percobaan itu harus ditekankan juga ketika kita membuat ataupun menulis sebuah teks laporan harus diingatkan yaitu kita harus menggunakan penggunaan ejaan kaidah kebahasaan yang baik dan benar yaitu ya atau EYD. Untuk semua siswa dari kelas 9 ya, dari A sampai ke K ya, kita akan membuat suatu lembar kerja peserta didik yang diharapkan oleh kami semua guru-guru kalian harus bisa melaporkan teks laporan percobaan dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan teks laporan percobaan dengan
tepat. Nah itu, kemudian kita akan membuat sebuah teks laporan prosedur ataupun teks laporan percobaan dengan memperhatikan struktur teks laporannya, yaitu kita harus tahu judulnya tentang apa, judul yang akan kita laporkan setelah kalian melakukan suatu penelitian, kemudian tujuannya untuk apa, kalian membuat sebuah laporan itu, kemudian bahannya apa-apa saja dan alat yang mendukung terhadap bahan itu. Kemudian langkah-langkahnya yaitu ataupun prosedur-prosedur yang harus dilakukan dari awal sampai akhir dengan rinci. Nah, jangan lupa untuk langkah-langkah itu menggunakan sebuah kalimat perintah dan menggunakan kalimat bilangan harus tepat. Misalnya kalau bilangan campurkan gula dengan air sebanyak 1 gelas. Nah, itu harus dicantumkan, jangan pakai secukupnya, tetapi harus terukur biar jelas. Kemudian hasil dari percobaan yang pernah kalian lakukan, kemudian simpulkan itu kesimpulannya dari awal sampai akhirnya apa. Nah itu, kemudian tema yang akan dilaporkan yaitu mengenai cara meningkatkan imun dengan minuman herbal. Pilih salah satu minuman herbalnya, di antaranya air kelapa muda, jeruk lemon, dan jahe. Silahkan kalian memilih salah satu, jangan ketiga-tiganya ya, tapi memilih salah satu dari minuman herbal itu. Itu saja mungkin yang Ibu berikan. Demikian pembelajaran kita kali ini, belajar tentang struktur laporan percobaan ya. Kita harus pahami, kita simpulkan. Yang pertama, kita harus memahami bahwa struktur teks laporan terdiri dari 2 bagian secara umum, bagian umum dan bagian uraian. Yang kedua, kita juga harus paham tentang kebahasaan yang sudah diuraikan tadi. Dan yang ketiga, tujuan pembelajaran kita kali ini, kalian harus bisa menuliskan sebuah laporan percobaan yang sudah diuraikan oleh Ibu Ruli tadi. Kalian memilih dari 3 tema yang ada. Yang pertama, minuman dari lemon, 2 dari air kelapa, 3 dari jahe, minuman jahe. Nah, silakan kalian pilih salah satunya. Tentu di rumahnya kalian sudah paham bagaimana ibunya menyiapkan minuman tersebut untuk menjaga imun kita di masa pandemi ini. Demikian pembelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita diberikan kelancaran. Dan kita tutup dengan billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.